Pada episode sebelumnya, tidak jauh dari sana, ketika Siha mendengar ini, dia sangat terguncang. Ia tahu bahwa ia telah mendapatkan petunjuk mengenai Kaisar Api dan Huolinger. Ini kemungkinan besar diangkat oleh mereka. Ladang pengobatan sangat luas. Tanah 5 warna di dalamnya bersinar, memastikan nutrisi yang cukup untuk pertumbuhan obat-obatan suci ini. Tanaman merambat daun houn, tanaman seluruhnya berwarna hitam, daun tampak seperti mastif, mengalir dengan cahaya gelap. Anggrek merah, bersinar seperti berlian darah, seluruh tubuhnya berkilau dan bersinar dengan cahaya merah. Rumputan emas, bergerak seperti matahari, cahaya keemasan melonjak. Tempat ini benar-benar mempesona, menarik banyak perhatian. Lebih dari 10 batang obat-obatan suci dipajang bersama-sama, menghasilkan pemandangan yang jarang terlihat bahkan di dalam dunia rahasia. Setiap batang obat suci sudah cukup untuk membuat mata para talenta luar biasa menjadi merah, karena jumlahnya terlalu langka. Biasanya ada yang ditanam sendiri dan tumbuh di tempat yang berbahaya, jarang sekali banyak yang beristirahat berdampingan seperti ini. Mengapa hal ini terjadi? Seseorang bertanya, merasa ini tidak dapat dibayangkan. Semuanya awalnya adalah obat spiritual, namun pada akhirnya semuanya berubah menjadi obat suci. Itu karena hukum alam di alam bawah tidak lengkap. Ketika mereka dibesarkan, setelah diairi dengan dao langit dan bumi, kebanyakan dari mereka tidak dapat menahan tekanan dan layu. Ini adalah satu-satunya selusin batang yang berbeda, bertahan dan mengalami transformasi. Semua orang menjadi tercengang. Mereka secara tak terduga seperti makhluk. Ketika para kultivator datang dari dunia kecil dan menyempurnakan tubuh mereka, mampu melewati ujian, karakteristik fundamental mereka akan meningkat secara substansial. Tentu saja hal ini terlalu sulit bagi kebanyakan orang. Sihao meminta bimbingan dengan sungguh-sungguh, ingin melihat siapa sebenarnya yang membawa ini dari alam bawah. Pada akhirnya, dia mengetahui bahwa itu adalah pasangan ayah dan anak perempuan. Dia sekarang yakin bahwa orang itu adalah Kaisar Api dan Huolinger. Hanya saja, ketika dia ingin mempelajari lebih lanjut tentang hal ini dan bertanya lebih jauh, para ahli yang bergerak di bidang pengobatan ini tidak mengetahuinya. Suasana hatinya menjadi lebih baik, tapi kemudian, wajah Sihao tiba-tiba berubah. Dia mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Hal ini membuat orang-orang di sekitarnya ketakutan. Seseorang melolong sedih di samping ladang pengobatan yang menguntungkan, membuat gendang telinga orang lain hampir pecah. Apakah kamu baik-baik saja? Seorang wanita muda bertanya karena khawatir. Beberapa orang lainnya menoleh. Maaf, aku sudah kerasukan iblis. Aku akan baik-baik saja setelah berteriak beberapa kali lagi. Sihao merengut sedih dan berkata. Banyak orang memutar mata. Sihao pergi sendirian, menemukan sudut di mana tidak ada orang lain dan kemudian berteriak beberapa kali dengan sedih. Dia berduka dan meratap, benar-benar menyesali banyak hal. Itu karena dia memikirkan bagaimana ketika dia tiba di alam yang lebih tinggi, dia juga membawa beberapa ratus batang obat-obatan spiritual, tetapi dia segera menggunakannya, memakan semuanya. Bagaimana dia bisa tahu bahwa jika dia merawatnya dengan baik, beberapa di antaranya akan berubah menjadi obat suci? Ini benar-benar kerugian besar. Ao, Sihao meratap kesakitan. Kemudian, seekor serigala dewa perak melompatinya. Ketika melihatnya, ia mengutuk keluar, awalnya mengira bahwa itu adalah anggota klannya sendiri. Pada akhirnya, itu adalah manusia idiot. Segera setelah itu, Sihao kembali ke tempat cemerlang itu dan memasuki kerumunan untuk mendengarkan diskusi semua orang. Dalam pertemuan terhormat dalam skala seperti ini, yang datang semuanya adalah para ahli, berasal dari klan besar. Itu sebabnya mereka membawa banyak informasi berharga dan mengejutkan. Latar belakang seperti apa sebenarnya yang dimiliki Huang? Begitu tangguh, bahkan mengalahkan pewaris Istana Abadi. Ketika saya mendengar ini, saya bahkan tidak berani mempercayainya. Beberapa orang menyebut Sihao, memicu perdebatan sengit. Dia adalah seseorang dari ritus Dao makhluk tertinggi, jadi dia ditakdirkan untuk melawan Istana Abadi. Namun, situasinya tidak terlihat baik. Yang dia kalahkan adalah tubuh kedua pewaris Istana Abadi. Jika tubuh asli datang, itu tidak terbayangkan. Pewaris Istana Abadi tiba-tiba membagi dirinya menjadi 2. Baru-baru ini, berita tersebar di mana-mana bahwa dia akan menjadi seperti itu lagi.
Ketika saatnya tiba, dia tidak akan tertandingi di bawah langit, tidak memiliki lawan di antara rekan-rekannya. Ini membuat semua sekte sakit kepala. Ini adalah sosok menakutkan yang menghalangi jalan talenta luar biasa dari semua klan. Saya mendukung Huang, percaya bahwa dia bisa memenangkan hati orang Istana Abadi, kata seorang gadis yang mengenakan pakaian ungu. Dia masih muda dan cantik, dan di dahinya ada beberapa pola hitam. Hal ini tidak merusak kecantikannya, melainkan menambah sedikit gaya yang mempesona, misterius dan cantik. Si Hao terkejut. Ketika dia mendengar suaranya, dia tahu bahwa ini adalah gadis yang bertingkah mencolok di dalam kereta ungu emas sebelumnya, melaju kencang dan membuat ahli tertinggi lainnya menyingkir. Siapa dia? Dia bertingkah kurang ajar, latar belakang seperti apa sebenarnya yang dia miliki? Seseorang bertanya dengan lembut, merasa penasaran dengan identitasnya. Mutiara klan Hellbrand, jenius muda klan mereka yang paling kuat saat ini, bernama Tian Yao. Pakar muda tak tertandingi yang akan muncul ada hubungannya dengan dia. Semua orang terkejut. Klan Hellbrand jelas merupakan klan hebat yang terkenal. Mereka berspesialisasi dalam simbol, mengukir semua jenis pola di tubuh mereka. Teknik magis mereka sangat mengejutkan dunia. Ada banyak individu legendaris yang muncul dari klan ini. Nona muda Tian Yao, apakah kamu yakin Huang akan menang? Tapi dari sudut pandang kami, dia bahkan tidak memiliki peluang 10% untuk menang. Ada juga yang menggelengkan kepala. Itu hanya pemikiran sekilas, karena menurutku Istana Abadi tidak sedap dipandang, selalu menganggap dirinya sebagai penguasa dunia. Semua orang tahu kalau ada cukup banyak warisan yang bisa menekan mereka di dunia ini, apalagi saat aula tertinggi masih ada di dunia ini. Apakah mereka berani bertindak sombong saat itu? Kata Tian Yao dari klan Hellbrand. Banyak orang terdiam. Ada beberapa orang yang merasakan dorongan untuk bertanya kepada wanita muda yang suka memerintah ini mengapa dia tidak mencoba pewaris Istana Abadi. Meskipun Huang akan dikalahkan, masih ada orang lain yang bisa membunuh pewaris Istana Abadi. Saya yakin kali ini, dia akan mengalami bencana besar. Tian Yao dari klan Hellbrand berkembang dengan semangat saat dia berbicara dengan berani. Nona muda Tian Yao, jangan bilang padaku bahwa kamu akan membujuk pahlawan yang tak tertandingi itu untuk mengambil tindakan. Seseorang bertanya dengan penuh selidik. Ketika kata-kata ini diucapkan, sulit bagi tempat ini untuk tenang kembali. Hati banyak orang melonjak tajam. Bahkan jika ada pahlawan tak tertandingi yang mengambil tindakan, mereka mungkin masih tidak bisa menghadapi pewaris Istana Abadi. Setelah dia menyelesaikan penggabungannya, di alam tertinggi, berapa banyak orang yang bisa menghadapinya sejak zaman kuno? Dia pasti akan dikalahkan, kata Tian Yao. Si Hao memperlihatkan ekspresi terkejut, karena wanita dari kereta ungu emas ini terlalu sombong dan mendominasi, sangat sombong. Namun, sekarang tampaknya terlepas dari perilakunya yang mencolok, dia tidak terlalu buruk. Tempat ini secara alami menjadi hidup. Banyak orang berdiskusi tentang siapa 10 pakar generasi muda dunia saat ini. Nona muda Tian Yao, akankah pahlawan yang tak tertandingi itu benar-benar datang? Ya. Jawab wanita muda klan Hellbrand, ekspresinya serius, tidak lagi sembrono. Chang Gongyan akan muncul lagi. Seseorang berkata dengan suara rendah. Ekspresi semua orang bergetar. Nama ini sepertinya memiliki kekuatan magis aneh yang membuat orang lain gemetar. Banyak dari ekspresi mereka menjadi suram, hati mereka merasa takut. Dia akan muncul dalam beberapa hari ke depan, atau mungkin bahkan malam ini. Tian Yao mengangkat kepalanya dan memandang ke arah bulan. Itu sudah penuh. Wu. Tiba-tiba, terdengar seruan nyaring, datang dari kejauhan, mengguncang dunia. Langit mulai bergetar. Pada saat ini, lupakan yang lain, bahkan Si Hao pun terguncang. Energi darah di dalam tubuhnya terpacu hingga hendak melonjak, seolah-olah terstimulasi. Sedangkan yang lainnya, mereka semua gemetar ketakutan. Banyak orang gemetar, seolah-olah 100 binatang bertemu dengan tuan mereka, melihat Raja 10.000 binatang. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak bersujud. Ini adalah sejenis naluri. Beberapa orang gemetar. Dia, benar-benar datang. Tian Yao tergerak, orang pertama yang terbang ke langit malah menuju arah tertentu. Ekspresi semua orang berubah, merasa sangat terkejut. Orang itu, benar-benar datang. Orang-orang di dalam istana semuanya adalah ahli yang berasal dari klan berbeda, pewaris sekte kuno yang besar,
Tetapi saat ini, bahkan ahli tertinggi yang arogan pun gemetar. Mereka terbang ke langit, mengikutinya. Dengan demikian, pengumpulan para jenius dipersingkat. Semua orang bergegas menuju ke arah itu. Mereka punya alasan untuk percaya bahwa apa yang disebut pertemuan ini bukan sekadar kepura-puraan, tapi hanya karena mereka benar-benar meramalkan kemunculan kembali orang itu dan hanya menunggunya. Siha menunjukkan ekspresi kaget, mengikuti sendirian. Itu karena dia tahu bahwa orang ini luar biasa kuatnya, pasti melampaui tingkat kesucian, sosok yang tangguh. Beberapa puluh li jauhnya, di depan tebing, seorang laki-laki berdiri sendirian, ekspresinya sedih. Dia bergumam pada dirinya sendiri, seolah sedang mempersembahkan kurban dan doa. Kadang-kadang, dia akan mengeluarkan seruan nyaring, suara yang begitu hebat sehingga banyak pakar hebat tidak dapat menahannya, tidak dapat mendekat. Mereka hanya bisa melihat dari kejauhan. Setiap orang memiliki ekspresi ngeri di wajahnya. Beberapa orang, karena terlalu dekat, langsung terjatuh ke tanah hingga pingsan. Ini Changgongyan? Semua orang gemetar. Seberapa kuat sebenarnya dia? Mereka semua berada di alam pakar tertinggi, namun hanya emosi yang dia keluarkan saja yang membuat beberapa ahli tertinggi pingsan. Ini terlalu menakutkan. Benar, dia adalah Changgongyan yang legendaris. Nama ini memiliki kekuatan yang aneh, membuat beberapa orang di sini gemetar ketakutan. Ada beberapa yang mengungkapkan ekspresi penuh gairah juga, menatap ke arah itu. Changgongyan telah muncul di dunia ini 4 kali. Setiap kali menjadi yang pertama dalam pertempuran 3.000 orang jenius, merebut tempat nomor 1 di bawah langit. Seseorang berkata, ketika kata-kata ini diucapkan, bahkan mereka yang tidak memahami segala sesuatunya dengan terlalu jelas pun terkejut, merasakan gelombang besar bergolak di dalam hati mereka. Mereka sangat terkejut. Di bawah terang bulan, pria itu patah hati. Dia mengenakan pakaian hitam, tubuhnya tidak terlalu kuat atau berotot, malah agak lemah. Dia masih bisa dibilang tampan, tapi matanya sangat jernih dan berkaca-kaca. Ini adalah laki-laki yang lemah, hampir muda dan tampak tidak berpengalaman. Dia sangat emosional, mempersembahkan korban sendirian di bawah sinar bulan. Ini Changgongyan, pria yang tak terkalahkan di alam tertinggi. Bibi nenek moyang sudah lama memasuki tidur abadi, kamu tidak perlu merasa terlalu patah hati. Dia juga berharap agar Anda bahagia dan terus hidup dengan baik. Tian Yao berbicara, berjalan ke depan, wajahnya menunjukkan ekspresi lembut. Itu sangat berbeda dari perilakunya yang mencolok sebelumnya. Beberapa orang tahu mengapa Changgongyan datang ke sini. Itu karena seorang wanita dimakamkan di sini. Wanita ini memiliki setengah garis keturunan klan Hellbrand, dan juga setengah darah orang berdosa. Saat itu, dia adalah teman dekat Changgongyan, namun karena kejadian tak terduga, mereka kini terpisah selamanya. Rumor mengatakan bahwa alasan mengapa Changgongyan membeku di bawah pegunungan, memasuki abadi kuno, untuk kedua kalinya adalah karena dia ingin menemukan kolam darah Phoenix untuk menghidupkan kembali wanita itu. Jelas terlihat bahwa Changgongyan gagal, tidak dapat menemukannya saat itu. Hasilnya, dia melaju untuk ketiga kalinya, kali ini masih tak tertandingi, menjadi nomor 1 di bawah langit. Namun, dia masih belum bisa mendapatkan apapun. Namun, di era itu, yang paling sulit diterimanya adalah jenazah wanita itu sudah terlalu lama disegel, bahkan tidak punya kesempatan lagi untuk dihidupkan kembali. Pada akhirnya, dia hanya bisa membawa wanita itu ke sini untuk menguburkannya di tempat mereka pertama kali bertemu. Itu sebelumnya adalah malam bulan purnama. Beberapa orang mendiskusikan masalah ini. Cukup banyak gadis yang merasa sedih, bersimpati pada Changgongyan, dan juga merasa bersyukur padanya, mata mereka benar-benar merah. Ini paling jelas terlihat pada Tian Yao. Dia sedikit gugup, suaranya lembut saat dia menasihati, kamu tidak perlu merasa patah hati. Jika bibi leluhur mengetahui hal ini, dia pasti berharap Anda tersenyum dan tidak menjadi seperti ini. Changgongyan menatap ke arah bulan, merasa sangat kesepian. Air mata jatuh, perasaannya yang sebenarnya mengalir keluar. Hanya suara tangisan alami ini yang membuat banyak ahli tertinggi gemetar tak terkendali. Kamu dipanggil Tian Yao, kan? Jangan bersikap sombong karena keberadaanku. Changgongyan menjadi tenang dan berbicara. Jelas sekali dia sudah berada di sini selama beberapa waktu, menyaksikan tingkah laku Tian Yao. Bukan itu masalahnya,
Hanya saja sifatku terlalu lincah, di masa depan, aku pasti tidak akan seperti ini. Tian Yao tergagap, wajahnya benar-benar merah. Tiba-tiba, seseorang muncul di atas tebing, seseorang mengenakan pakaian emas yang bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Seolah-olah matahari di langit telah turun. Untung itu kamu. Datang dan bertarung. Laki-laki berpakaian emas berbicara. Pedang tajam muncul di tangannya, mengarah ke depan. Energi pedang melonjak, mengguncang langit. Semua orang gemetar. Apa orang ini? Berani mengambil tindakan terhadap Chang Gongyan meskipun usianya tidak terlalu bagus? Chang Gongyan mengangkat satu jari, bertabrakan dengan cahaya pedang. Tempat ini meletus, dan retakan muncul satu demi satu di kehampaan. Inti pedang terbuat dari emas abadi. Benar-benar bertarung dalam pertempuran yang menentukan melawan Chang Gongyan, kan, orang aneh kuno lainnya. Semua orang menjadi tercengang. Cahaya warna-warni yang cemerlang berkelap-kelip. Keduanya menghilang ke udara, segera menghilang. Hanya Si Hao yang melihat bahwa mereka keluar melalui celah kosong, memilih tempat untuk bertarung. Haha, sudah 4 generasi, masih menitikkan air mata untuk seorang wanita yang darah pendosa mengalir di nadinya. Chang Gongyan memiliki begitu banyak emosi, akan sulit bagimu untuk menjadi tak tertandingi. Orang lain muncul di tebing, seorang wanita yang juga mengenakan pakaian emas. Seseorang dari lembah pedang. Mata Tian Yao memperlihatkan cahaya aneh. Kemudian, dia sangat terguncang, menyadari siapa pria berpakaian emas itu. Pada saat yang sama, yang lain juga terkejut, memahami bahwa ini adalah pahlawan kuno yang tak tertanding yang datang dari lembah pedang. Jadi bagaimana jika kami memiliki darah orang berdosa? Apakah kami melakukan sesuatu yang menyinggung perasaan Anda? Ada seseorang yang merasa tidak puas, diam-diam angkat bicara. Ini jelas seseorang dari Provinsi Xin, merasa sangat tidak puas dengan wanita muda dari lembah pedang ini. Aku justru tidak tahan dengan keturunan darah orang berdosa. Apa? Coba saya lihat berapa banyak, siapa yang berbicara secara rahasia? Wanita ini berkata dengan dingin. Dia mengangkat cermin berharga dan menyorotkannya ke bawah. Tiba-tiba terdengar suara guntur. Sebuah simbol terkondensasi di dahi seorang pemuda, cahaya suci melonjak ke langit, menerangi gunung dan sungai. Apa? Semua orang mulai gemetar dalam hati, menangis dengan suara keras. Wanita berpakaian emas di tebing terkejut dan tidak percaya. Dengan suara gemetar, dia berkata, orang yang mengukir karakter, dosa, di surga, menerangi surga, orang itu adalah kamu.